Kenapa banyak orang udah kerja keras bertahun-tahun, tapi tetap aja uang selalu terasa kurang? Setiap bulan gajian, tapi habis begitu aja. Mau nabung susah, apalagi investasi. Kayak roket yang mau ke atas gitu. Ketika udah ketemu resistance, itu akan sulit sekali. Padahal, ada orang lain yang kerja keras juga, tapi hidupnya jauh lebih nyaman. Belum mulai bekerja, anggota DPR RI malah terekam kamera tertidur di kursi Seringkali uang terasa sulit, bukan karena malas, bukan karena nggak kerja keras, tapi karena sejak kecil mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kalimat seperti, orang kaya tuh lahirnya udah hoki, kita mah nggak mungkin. Yang penting cukup buat makan, nggak usah muluk-muluk. Atau seperti, Ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak pala lu. banyak orang terjebak di pola pikir bahwa uang itu susah didapat. Padahal, mungkin mereka hanya belum melihat realitas lain tentang finansial. Di video ini, kita bakal bahas kenapa jendela finansial bisa tertutup dan gimana cara membukanya. Pastikan kalian nonton sampai habis. Jendela finansial kita tertutup oleh realita yang ada. Kita cuma tahu satu cara cari uang, dan itu pun cara yang paling sulit. Sejak kecil, kita melihat orang tua kerja dari pagi sampai malam, pulang dalam keadaan capek, tapi uangnya tetap pas-pasan. Dari situ, kita belajar kalau mau uang harus kerja keras seperti itu. Masalahnya, kerja keras saja nggak cukup kalau arahnya nggak jelas. Banyak orang banting tulang, tapi tetap jalan di tempat. Setiap kali lihat orang lain lebih sukses, muncul pikiran, mereka mah punya privilege, punya modal dari awal. Kita mah rakyat kecil bisa apa? Karena realita selalu tentang perjuangan berat dan penghasilan yang pas-pasan. Pola pikir yang terbentuk pun jadi terbatas. Kerja keras tetap penting, tapi kalau cuman mengandalkan itu tanpa mencari cara untuk berkembang, kita bisa terjebak di pola yang sama selamanya. Di banyak keluarga, perbincangan tentang uang bukan sesuatu yang umum. Bukan karena nggak penting, justru sebaliknya, karena uang itu terlalu sensitif. Anak kecil yang nanya soal uang sering dibalas dengan, anak kecil nggak usah mikirin duit, belum waktunya. Atau kalau ada anggota keluarga yang mulai berpikir untuk cari cara lain dalam menghasilkan uang, jawabannya seringkali, banyak-banyak bersyukur aja, rezeki udah ada yang atur. Akhirnya, banyak orang tumbuh tanpa pemahaman yang jelas tentang finansial. Mereka nggak pernah diajarkan cara mengelola uang, nggak tahu bagaimana uang bisa bekerja, dan bahkan merasa bersalah kalau punya ambisi lebih besar dari sekedar cukup. Lebih buruk lagi, ada keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan yang tanpa sadar menutup jendela finansial kita. Uang itu sumber kejahatan. Kalau terlalu fokus cari uang, nanti jadi serakah. Keyakinan ini tertanam begitu kuat, sampai akhirnya kita percaya bahwa uang memang sesuatu yang kotor, sesuatu yang bikin orang jadi jahat. Padahal, uang itu netral. Bisa jadi alat kebaikan, bisa jadi alat keburukan, tergantung siapa yang menggunakannya. Katanya, banyak teman banyak rezeki. Masa sih? Sebenarnya, ini tergantung siapa temannya. Hidup dalam kelompok pertemanan yang konsumtif seringkali bikin seseorang susah menabung. Ada tekanan sosial yang enggak terlihat, yaitu keinginan untuk tetap diterima di circle pertemanan, meskipun harus mengorbankan kondisi keuangan sendiri. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Setiap nongkrong harus selalu ikutan, takut dibilang, pelit lu. Setiap ada tren baru, harus beli, takut dibilang, kudet lu. Akhirnya, uang yang didapat selalu terasa kurang. Dan ini bukan cuma soal gaya hidup,
lingkungan pertemanan juga bisa memengaruhi cara kita memandang peluang finansial. Pernahkah kamu lagi mencita-citakan sesuatu dan mereka hanya menanggapi, "Mimpi lu ketinggian, bro." Di circle seperti ini, mimpimu itu hanya sebatas guyonan aja. Tanpa sadar, lingkungan seperti ini sebenarnya sedang menutup jendela finansialmu. Sampai akhirnya, kita sadar bahwa kita perlu mengevaluasi siapa yang ada di sekitar kita. Sekolah tuh nggak penting. Suatu statement yang sering keluar dari influencer-influencer zaman sekarang. Sebenarnya ini klaim yang cukup meresahkan. Nyatanya, pendidikan tetap punya pengaruh besar terhadap penghasilan seseorang. Banyak profesi dengan gaji tinggi, seperti dokter, insinyur, atau pengacara, justru membutuhkan pendidikan formal sebagai fondasi awal. Tapi kenapa masih banyak motivator dan influencer sering bilang sekolah nggak penting? Alasannya sederhana, karena mereka mau jualan kelas online. Oke, serius dikit, di sisi lain, kita juga sering melihat orang-orang sukses yang justru drop out dari sekolah. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, nama-nama besar yang sering dijadikan contoh bahwa sekolah itu nggak penting. Tapi mereka bukan drop out sembarangan. Mereka keluar dari universitas terbaik di dunia seperti Harvard University. Jadi, sekolah penting atau enggak? Mungkin pertanyaannya bukan penting atau enggak, tapi apakah sekolah cukup untuk mempersiapkan kita menghadapi realita finansial? Kalau kita lihat sejarahnya, sistem pendidikan modern yang kita kenal sekarang banyak dipengaruhi oleh kebutuhan industri di masa lalu. Sekolah dirancang untuk mencetak tenaga kerja yang disiplin, bukan untuk melatih cara berpikir kreatif dalam membangun sistem sendiri. Itulah kenapa kita diajarkan untuk menjadi pekerja yang baik, tapi jarang diajarkan tentang cara mendapatkan penghasilan secara mandiri. Kita belajar ekonomi makro, tapi jarang diajarkan mengenai ekonomi mikro seperti psikologi finansial. Kita diajarkan untuk mencari pekerjaan yang aman, tapi nggak pernah diberi wawasan tentang cara menghasilkan uang di luar sistem tradisional. Apakah ini berarti sekolah nggak berguna? Mungkin ini sebabnya banyak orang tumbuh dengan jendela finansial yang sempit. Mereka jarang mengkritisi tentang pendidikan yang mereka terima dan apa yang kurang. Mereka hanya mengikuti jalur yang sudah ditentukan, tanpa pernah berpikir, apakah ada jalan lain yang bisa mereka ambil? Apakah kamu setuju dengan ini? Atau memiliki pandangan sendiri? Sebagian orang memiliki jendela finansial yang terlalu sempit. Ini membuat perilaku keuangan yang sembarangan menjadi lebih menarik karena tidak melihat makna yang lebih luas dari keuangan. Ketika seseorang memiliki jendela finansial yang sempit, mereka cenderung minder dengan masa depan finansialnya. Mereka bertanya-tanya, kenapa harus pandai dalam keuangan? Kenapa harus repot menabung? Kenapa investasi itu penting? Salah satu cara paling efektif untuk membuka jendela finansial adalah dengan memperluas perspektif. Membuka diri terhadap cerita dan pengalaman orang lain yang menjalani kehidupan finansial yang berbeda. Mendengar kisah sukses orang lain di media sosial. Membaca buku tentang keuangan, atau berdiskusi secara terbuka dengan orang-orang di sekitar bisa menjadi pemicu perubahan. Ketika kita melihat bagaimana kebiasaan finansial yang lebih baik bisa membuka banyak peluang, kita jadi lebih mungkin mengadopsi pola pikir dan perilaku yang mendukung tujuan finansial kita. Dampaknya, kita bisa memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan yang toksik karena tahu ada dana darurat yang bisa diandalkan. Kita bisa lebih percaya diri untuk membeli rumah pertama, berani merintis bisnis sendiri, atau bahkan sekadar menikmati hidup dengan lebih banyak pilihan. Semua itu dimulai dari satu langkah sederhana, membuka jendela finansial.